عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله من ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام علما ويقينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita senantiasa tidak pernah bosan untuk senantiasa selalu mengingatkan di antara kita agar kemudian benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakni yang menjalankan perintah-perintah Allah dan yang menjauhi larangan-larangan dari Allah. Dan semoga setelah kita melewati dari bulan Ramadan, Allah memberi kekuatan kita untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah menciptakan kita terdiri dari dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi ruh. Ada dimensi jiwa, ada dimensi jasad kita. Kemudian Ramadan kemarin kita tidak hanya ditempa dalam kondisi raga kita, tetapi jiwa kita juga betul-betul ditempa. Secara raga kita di bulan Ramadan telah menahan lapar dan dahaga. Malam harinya kemudian kita melakukan sholat sunnah dan beberapa ibadah fisik lainnya. Tetapi di bulan Ramadan jauh dari itu, ruh kita juga sedang diajak untuk beribadah. Jiwa kita juga ditempa dalam kondisi untuk melakukan ibadah. Contohnya adalah ketika Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "As-siyamu junnah." Puasa itu ibaratnya adalah sebuah perisai, adalah sebuah benteng yang kokoh bagi seseorang. Fa in syatamahu ahadun falyakul inni shaim. Kalau ada orang lain yang mencaci maki, ada orang lain yang kemudian berkata dengan kasar, maka jangan membalas tapi ucapkan inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Sekali lagi, kecenderungan di antara kita, kalau ada orang lain berbuat kasar kepada kita, maka kemudian kita akan membalasnya. Ketika orang lain mencaci maki kepada kita, kecenderungan nafsu kita pun juga akan membalasnya. Tetapi Nabi memerintahkan agar nafsu ini kita tahan, nafsu ini kemudian kita jaga untuk tidak membalas kepada orang lain. Artinya apa? Sekali lagi di bulan Ramadan kita tidak hanya fisik yang beribadah, tetapi jiwa kita juga kita sedang mengajaknya untuk beribadah. Di bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya pemberian iftar atau takjil. Itu semua berkaitan dengan jiwa kita. Mengapa? Jiwa kita kecenderungannya adalah memiliki rasa eman, memiliki rasa ingin menjaga harta kita. Tetapi di bulan Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Artinya ruh kita diajak untuk menjadi dermawan. Artinya ruh kita diajak untuk kemudian beribadah dengan cara sebagian di antara rezeki kita ada yang kita sedekahkan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, lebih mulia mana ibadahnya fisik dengan ibadahnya ruh? Lebih tinggi mana derajatnya ibadah jasad kita dengan jiwa kita? Jawabannya adalah tetap lebih mulia ibadahnya jiwa kita. Apa buktinya? Buktinya, saat kita masih hidup, saat ruh ini berada di dalam jasad kita, ada orang-orang yang mencium tangan kita tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya ruh. Kalau ada orang lain menghormat kepada kita, tidak lain karena ruh itu masih berada di dalam jasad kita. Buktinya ketika ruh itu diambil, ketika ruh itu lepas dari jasad, maka sudah tidak ada orang lain yang mau mencium tangan kita karena sudah tidak ada ruhnya lagi. Sekali lagi, kemuliaan kita dikarenakan memiliki ruh yang mulia di dalam diri kita. Contoh yang lain adalah ketika riwayat Imam Tabrani menyebut orang yang wafat, orang yang meninggal dunia, ruhnya dibawa oleh malaikat ke tempat yang mulia, yakni langit, sementara jasad dikubur ke dalam tanah. Ini menunjukkan bahwa antara ruh dengan jasad jauh lebih mulia keberadaan ruh. Sehingga kemudian di bulan Ramadan itu semua kita telah belajar melakukan ibadah, yakni ibadah yang bersifat fisik berupa puasa, tidak makan dan tidak minum. Tetapi lebih jauh dari itu adalah ruh kita juga benar-benar beribadah di dalamnya, yang kemudian membawa kita kepada ajaran yang lebih mulia, yakni manusia-manusia yang kemudian menjadi lebih baik. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, lalu apa tanda orang tersebut amal puasanya telah diterima? Para ulama menggunakan metode kias atau metode analogi dalam masalah ini. Kemana analoginya? Yakni kepada ibadah haji maupun ibadah umrah. Ketika Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang kemudian melakukan ibadah haji dan ibadah hajinya diterima oleh Allah sehingga disebut dengan haji mabrur, maka tidak ada balasan kecuali surga.
Lalu sahabat bertanya, "Wa ma barrul hajj?" Wahai Nabi, apa tanda dari haji mabrur itu? Nabi menjawab, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Yakni orang yang kemudian setelah pulang dari ibadah haji mereka semakin dermawan dan mereka semakin bijak terhadap orang lain. Misalnya berkenan meminta maaf atau memberi maaf dan seterusnya. Demikian halnya tatkala Ramadan 1 bulan kita telah ditempa ibadah fisik dan rohani kita, maka tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ada perbaikan yang telah kita terima di dalam diri kita, baik amalan fisiknya seperti sholat sunnah ataukah amalan batin seperti kita berbuat baik pada orang lain. Sekali lagi, semoga apa yang telah kita amalkan selama 1 Ramadan, 1 bulan penuh oleh Allah diterima dengan cara kita memiliki dampak dalam diri kita, baik pribadi kita maupun kepada orang lain, sehingga kemudian amal 1 bulan penuh itu betul-betul telah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun bi nadhri wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن تسامكم على النار لا تقوى وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سلف نبيك أجمعين ومن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وخشوعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.